Dan ternyata ringkasan sejarah umat akhir zaman ini hanya terdiri dari 5 babak, nggak lebih, ya. Dan babak demi babak berpindah, beralih, ya, dikaitkan dengan kondisi kepemimpinannya. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua semakin menegaskan argumentasi bahwa kita sudah berada di persimpangan jalan antara tanda-tanda kecil yang sudah makin habis dan tanda besar yang akan muncul tidak lama lagi. Hadis ini saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Ini hadis menurut hemat saya dalam konteks kajian ilmu akhir zaman seolah-olah wajib dihafalkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena hadis ini memberikan roadmap, peta perjalanan umat Islam dari awal Nabi Muhammad SAW diutus sampai angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman. Dan ternyata ringkasan sejarah umat akhir zaman ini hanya terdiri dari 5 babak, nggak lebih, ya. Dan babak demi babak berpindah, beralih, ya, dikaitkan dengan kondisi kepemimpinannya. Nah, kita sekarang di babak ke-4. Dan ingat, kalau kita berada di babak ke-4 sedangkan jumlah total babak cuma 5, kita berada di awal perjalanan sejarah, di pertengahan atau menjelang akhir? Menjelang akhir. Ya, kayak Anda buka YouTube, nonton film yang jumlah babaknya 5, tertarik Anda baca sinopsisnya dulu, oh tertarik nih mau nonton film ini. Begitu Anda pencet play, ternyata kursornya lompat, sehingga yang ditayangkan tiba-tiba babak ke-4. Hitungannya Anda sedang nonton awal, tengah, atau menjelang akhir film? Ya, menjelang akhir film. Ya, dan kalau filmnya film laga, itu biasanya jagoannya lagi menang apa lagi kalah tuh? Hah? Jumlah total film 5 babak, di babak ke-4 biasanya jagoannya lagi menang apa kalah? Lagi kalah. Kalau perlu sama sutradara digambarkan jagoannya bakal mati gitu, sehingga tegang betul kita nonton filmnya. Tiba-tiba jagoannya selamat, ya kan? Menang bahkan, ya kan? Begitu dia selamat menang, apa yang terjadi? Berakhir filmnya. Babak ke-5 nggak lama, ya kan? Nggak diceritakan jagoannya nikah, istrinya hamil, ya kan? Lahiran, kekahan, ya kan? Nggak diceritain. Kenapa? Karena sutradara ingin memuaskan penonton. Dan penonton ingin fitrahnya terpenuhi. Apa itu? Watching the good guys win over the bad guys. Menyaksikan orang-orang yang baik, yang benar mengalahkan orang-orang yang jahat. Kan begitu. Itu fitrah, Pak. Fitrahnya kita begitu. Makanya di dalam teori Ghazwul Fikri, perang pemikiran, Hollywood itu sengaja bikin film-film tentang kejahatan, ya kan? Terus kita yang nonton menempatkan posisi kita pada posisi si penjahat, supaya kita lama-lama doyan dengan kejahatan, ngerti? Jadi jagoannya justru penjahatnya, gitu. Supaya kita doyan dengan kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Jahat, Pak. Sistem Dajjal ini mengerikan. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita lihat hadis ini. Hadis ini diawali dengan sabda Nabi, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian, babak pertama? Karena yang memimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, ya, bukan umat Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para nabi dan rasul. Berarti kalau dia jadi pemimpin, dia pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan hanya umat Islam. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti babak kenabian cuma berlangsung 23 tahun. Itu pun dengan pembagian ada babak pertama Said A, babak pertama Said B. Periode Mekah dan periode Madinah, ya. Periode Mekah para sahabat minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, tiap hari mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penzoliman kayak kita sekarang. Yang membedakan apa? Skalanya saja yang membedakan. Dulu skalanya skala kota Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Hari ini skala penzoliman terhadap umat Islam skala apa? Skala dunia, ya kan? Hari ini kan penzoliman terhadap umat Islam kan skala dunia, Pak. Kemarin kita dengar di Palestina dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Rohingya dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Bosnia dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Kashmir dizolimi, tiba-tiba kita dengar di Uighur China sana dizolimi, tiba-tiba di Indonesia dizolimi, ya kan? Sedunia ini sekarang. Nah dulu itu semekah, paling jauh sejauh Jazirah Arab.
Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah beritahu, babak kedua ini nggak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Muncul para khalifah, kemudian muncul al-muluk, kerajaan-kerajaan. Jadi babak kedua tidak berlangsung lama, cuma 30 tahun. Itulah kepemimpinan sahabat-sahabat pilihan. Semuanya kategorinya mubasyirina bil jannah, sudah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. JTL, jannah tembak langsung, ya. Siapa mereka? Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Kita memasukkan Hasan bin Ali karena kalau nggak dimasukkan nggak 30 tahun. 30 tahun kurang 7 bulan. Hasan memimpin persis 7 bulan setelah menggantikan Ali. Berarti melengkapi menjadi 30 tahun. Dan Masya Allah, 5 Khulafa ar-Rasyidin ini punya hubungan khusus dengan Nabi kita. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Anak-anak mereka menjadi Ummul Mukminin, ya, menjadi ibundanya orang-orang beriman, Aisyah dan Hafsah. Utsman dan Ali adalah menantu Nabi, Masya Allah. Mereka menikahi putri-putri Nabi SAW. Sedangkan Hasan adalah apanya Nabi? Cucunya Nabi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat, dari Hasan bin Ali inilah entah berapa generasi di bawahnya akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi itu keturunan Hasan menurut kita. Kalau menurut Syiah keturunan siapa? Keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang dibuat oleh Yahudi. Maka dia mirip kayak agama Yahudi, agama ras, ya. Anda tahu nggak agama Yahudi itu agama ras? Orang tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kalau ada orang Indonesia nggak berdarah Bani Israel mau jadi Yahudi, paling mentok jadi Yahudi KW, nggak bisa jadi Yahudi ori. Yahudi ori itu kalau darahnya darah Bani Israel. Sama Syiah juga gitu. Orang tidak bisa jadi Syiah kecuali kalau dia punya darah Persia, Iran. Makanya mereka mengutamakan Husain karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dari hasil pernikahan Husain dengan putri Persia inilah semua imam-imam Syiah itu diagung-agungkan. Kan nggak adil kan mereka? Mereka bilang cintailah semua ahlul bait. Nyatanya mereka mencintai Hasan dengan Husain beda, diskriminasi. Ya toh? Karena apa? Karena ini agama bikinan Yahudi. Makanya sifat-sifatnya mirip kayak ajaran Yahudi. Jadi kalau Anda punya teman orang Indonesia asli yang nggak punya darah Persia, ikut-ikutan tanggal 10 Muharram, melukai dirinya, mencabik-cabik dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengenang Karbala, ya kan? Ajaklah dia bertaubat. Udah deh bang, taubat deh bang dari Syiah. Ente udah luka-luka kayak gitu nggak dianggap Syiah ori, tetap aja Syiah KW. Ente taubatlah. Ente nggak punya darah Persia kan? Gitu. Baik, sudah berlalu babak kedua. Kemudian datang babak ketiga, namanya babak Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit. Nah, di sini kita harus mendalami sejarah, ya. Babak ketiga, umat Islam mempunyai para pemimpin yang julukannya sama kayak di babak kedua. Julukannya khalifah. Kalau pemimpinnya disebut khalifah, sistemnya disebut apa? Khilafah, ya. Kayak kalau pemimpinnya disebut presiden, sistemnya apa? Republik, ya. Iya kan? Kan gitu. Nah, kalau khalifah ya tentu sistemnya khilafah. Nah, babak ketiga, julukan para pemimpinnya khalifah, berarti masih khilafah. Mirip kayak babak kedua. Dan ciri khas khilafah apa Bapak dan Ibu? Ciri khas khilafah adalah Allah dan Rasulnya menjadi top priority of obedience, ya. Ketaatan utama yang diprioritaskan Allah dan Rasulnya, yang diejawantahkan dalam bentuk apa? Pemberlakuan hukum Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum.